Oke. Iya, Bro. Jadi masih belum dapat kliknya nih. Sebenarnya banyak orang tuh yang dari beberapa tuh yang konsul secara pribadi kan, kalau aku ada waktu aku coba sebenarnya awalnya DM DM gitu kan, DM DM Mm-mm. kemudian kok kayaknya belum ini ya, yaudah aku buka Zoom one on one kayak gini kan. Mm-mm. Biasanya tuh sebenarnya yang terjadi adalah inkonsistensi sebenarnya. Mereka mereka ketika apa namanya? Karena very simple ya, dan ketika eh, mereka aku bilangin juga, oh iya ya, dan mereka tuh tahu sebenarnya, cuman inkonsistensi gitu loh. Jadi kadang mereka Hmm. pakai untuk entry mereka nggak lihat iTrade, terus misalkan dia hold terus udah mau exit baru ngeliat iTrade udah ditarik ke bawah dulu gitu kan. Mm-mm. Kebanyakan. Nah, coba kita langsung ke ini ya, apa namanya? Study Ah. case ya. Nah, Bro, aku udah research nih. Ada dua saham yang aku mau nanya nih. Secara iTrade tadi aku udah cek. Coba ya, Yang gimana? pertama Oasa, Oh, yang kedua PKPK. coba ya. Aku share screen ya. Siap, Bro. Kelihatan nggak share screen gua? Ya, kelihatan. Tadi malam tuh ada yang ini juga, yang Jumat malam ada yang one on one konsultasi juga kayak gini. Hmm, Cuman masalah dia adalah bingung TP. bingung TP. Bingung TP. Jadi dia udah cuan, udah gergetan, pengen pengen aduh, cuannya udah lumayan banget nih. Gua gua TP nggak ya gitu. Dia bingung gitu dia emang. TP aja Hmm, udah cuan aja bingung gitu kan. mm-mm. Bingung ya, cuannya bingung. Cuannya sebenarnya itu loh, maksudnya cuan aja udah bingung. Coba kita lihat Oasa. Mm-mm. Oasa. Nah ini nih. Nah, kemarin kan sebenarnya kita tuh harus nentuin lu tipikal yang emang tektok, copet-copet atau yang swing ya kan. Swing. Nah, kalau mau yang seperti sering kita share juga, kalau mau tektok berarti lu pakai time frame lebih kecil, time frame 15 menit sama time frame yang 3 menit. Mm-mm. Tapi base-nya tetap yang weekly sama daily, oke gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sambil kerja atau malas tektok-tektok, itu Mm-mm. berarti artinya dia swing, either swing pendek atau swing lebih panjang tergantung strategi di iTrade-nya kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan nih Oasa let's say kita mau swing lah ya, Betul. mau swing. Nah, sebenarnya kalau Oasa ini kondisi sekarang itu dia kan, kalau misalkan kita lihat weekly dulu di weekly kan Yes. dia udah mau konsolidasi kan. Mm-mm. Candlenya tuh udah bergerak di bawah garis RL. Nah, itu banyak Mm-mm. teman-teman tuh yang sebenarnya kan kita tuh harus observe dulu sih, take 3 atau 5 menit gitu loh. Jadi seperti yang kemarin itu kan kita udah simplify. Ini kita udah pakai cuman dua machine learning kan. Karena kemarin Betul. itu machine learning pertama itu kayaknya eh, long selama pengalaman kita nih udah setahun ini kayaknya nggak terlalu signifikan pengaruhnya untuk strategi iTrade ini. Jadi banyak tuh di ML2, ML3 kan. Mm-mm. Nah, ML2 itu yang garis RL-nya ini yang apa namanya, linear regression-nya sama yang bandarmologi yang di bawah ini kan, yang Mm-mm. bull power-nya. Nah, ini kalau kayak gini di weekly artinya dia udah konsolidasi. Dan satu itu adalah jangan terlalu perhatikan panah. Panah memang mengindikasi kita untuk mencari titik di mana sih perubahan transisi dari perubahan strategi yang diberikan oleh machine learning-nya. Misalkan nih, kalau machine learning ini kan dia kalau misalkan dia ML2-nya naik, dia ada muncul panah hollow kan yang berlubang. Mm-mm. Nah, kalau dia udah kalau ML3-nya udah hijau dan naik, dia ada muncul panah hollow gini, panah putih. Mm-mm. Kan kalau dia apa namanya, dia kalau ML2-nya
yang Mm-mm. garis RL ini dia mengarah ke atas, dia muncul panah putih yang solid, Mm-mm. ya kan? Nah, kalau dia muncul kuning, Mm-mm. panah kuning yang hollow itu, Hollow. dia kan berat ada di ML3-nya itu merah. Mm-mm. Nah, kalau dia muncul kuning solid, dia berarti RL-nya turun. Nah, ini kan belum, kalau OASA yang di weekly ini belum muncul kan yang solid solid. Iya, masih hollow ya, masih naik Nah, juga ya garis RL-nya. nah, momentum kenaikan masih ada, cuman dia udah distribusi nih, ML3-nya udah merah turun kan, Heeh. dia udah distribusi. Nah, ini di sini kita akan modenya itu udah si OAS ini akan konsolidasi, dan ketika masa konsolidasi di weekly atau di daily itu udah mode trading kita di situ. Jadi yang mode trading itu adalah buy low sell high, Mm-mm. buy low sell high. Nah misalkan kita lihat daily, daily kan udah keluar nih. Iya. Nah, daily keluar nih. Kalau kayak gini, kalau kalau aku apapun yang terjadi gue keluar. Dan ketika dia weekly-nya kayak gini, aku udah nggak mau masuk lagi sih. Kalau Hmm, itu ya aku sempat misal, masuk. misalkan nih, Mm, misalkan lu salah nih. Let's say lu masuk di sini di 650 ah, atau 700, let's say lu masuk di 700. hmm, Karena di weekly-nya dia udah weekly, artinya dia udah di sini kan, di ya, candle yang ini kan. Artinya heeh. lu masuk di daily, dia weekly konsolidasi. Artinya lu nggak boleh masuk banyak. Kalau lu masuk banyak itu berarti kita ada kesalahan di money management. Harusnya keluar, Hmm, harusnya keluar. Kalau mm, dia mm, mm. ketika dia weekly-nya strong, baru kita masuk kayak gitu. Nah, coba aku ini yang paling bagus tuh yang kemarin lu tanya juga kan ada di Indi ya. Coba lah Indi. Indi. Nah, Indi misal. Nah, Indi kemarin itu weekly-nya strong kan? Nah, Bro Moses, bentar deh. hmm, ya. Ini kok chartnya agak beda ya sama yang tadi. Tadi kan saya ada sempat Cek Indi. di iTrade jam 5. Jam 5 keluar OASA, tapi kok beda ya chartnya ya? Tadi kayaknya ada maintenance sih kayaknya. Oh, karena ada Dan maintenance ya. Soalnya agak beda nih dia punya chartnya. tadi memang lagi maintenance sih. Oh, Memang lagi berarti salah, maintenance. bukan OASA contohnya harusnya aku ya. Soalnya tadi aku lihat OASA chartnya begitu gitu. Hmm. Jam Ini aja 5. ya. Yang ini yang hasil diskusi kemarin nih. Gak apa kita bahas ini kan nanti kalau misalkan lo ada yang benar-benar specifically untuk sahamnya nanti kita bahas. Ini untuk cara bacanya dulu nih, ya. Siap-siap, Bro. Kayak Indi nih, Indi kemarin let's say kayak lu bilang kemarin Indi gue udah hold lama Indi. Terus kemarin ada di kuning ini daily ya. Iya, tiba-tiba kuning. Nah, tiba-tiba kuning lu keluar. Nah, Betul. sebenarnya keputusan lu keluar udah bagus. Hmm, Emang loss, ya memang loss. Ya kadang kita loss kan, sometimes we loss, sometimes we hmm, won. Cuman ketika dia naik gini dan dia RL-nya langsung tegak kayak gini, ketika dia merah gini lu masuk lagi. Aku juga kemarin Indi belum masuk di sini, tapi kemarin aku call itu kan ketika dibanting aku pede nge-call Indi dan masuk Indi kan. Karena dia hmm, ketika lihat RL ML2-nya itu dia naik dan hmm, ML3-nya ini akumulasi. hmm. Ya udah ketika lo keluar di sini emang loss ya di sini masuk lagi dan ini masih hold gitu. Dan weekly-nya juga dia strong kan, masih akumulasi Hmm. dari sini kan. Nah, Betul, betul, betul. ketika misalkan kemarin lo karena megang Indi udah lama dan karena kemarin itu kan lo pegang Indi udah lama ya. Nah, kenapa Iya. keputusannya tuh baru muncul keputusan untuk keluar di sini? Nah, itu karena lihat Kenapa kenapa, chartnya, kenapa nggak di sini? Ini nih. karena lihat chartnya tuh dia naik. Terus pas kuning dia pasti turun tuh, naik lagi. Nah, Pas kuning dia pasti turun lagi.
Nah, aku pikir udah kuning dia bakalan turun lagi, mau aku masuk gitu loh. Padahal di Tapi sini kan ternyata dia arah. di sini dia kalau lu lihat weekly-nya dia Mm-mm. akum loh, dia akum 4 minggu ini dia akum. Harusnya kalau lu Hmm. di sini dan Hmm. barang ini juga udah lu pegang barang lama, ya lu sabar-sabarin aja lagi. Karena di weekly Hmm. itu akum sebenarnya. Nah, Hmm. kadang tuh kayak gitu inkonsistensi gitu loh. Dia udah pegang lama sampai berminggu-minggu, saking dia cek tiap hari nggak gerak-gerak gitu ya, atau dia Iya bener bro, bener. terus pas lama dia udah nggak tahan lagi, dia keluar, pas dia keluar sahamnya naik. Itu sering banget sih terjadi kayak Iya gitu. bener-bener bro. Itu saya ngerasain banget tuh bro. Kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita cek iTrade, dia di weekly-nya ini 4 minggu dia akum dia. Harusnya Hmm. ada range itu kalau misalkan masih mau hold, ya masih bisa di hold sebenarnya. Jadi sebenarnya apa namanya teman-teman yang mau hold lama itu perhatikan lagi weekly-nya karena base-nya kan di weekly sama daily tuh. Jadi sebenarnya dengan iTrade ini kita masih ada guidance untuk kita seberapa lama untuk nge-hold gitu loh. Seberapa lama untuk menunggu gitu. Kalau misalkan kemarin apa namanya Indi itu di sini karena dia udah weekly itu udah di bawah garis RL-nya itu ya udah keluar aja dulu gitu di sini kalau misalkan lu udah masuk di sini. Tapi dia di daily. Kalau kita yang swing itu fokusnya itu adalah di weekly sama daily dan jangan perhatikan harus dibaca gitu loh bro. Jangan jangan cuman apa namanya ini kan tools ya. Betul. Dan iTrade ini adalah yang dikasih itu adalah strategi. Nah, dalam strategi itu kan harus ada taktik kan. Nah, gimana kita untuk membuat taktik itu berarti kita harus ngebaca itu strategi, ngebaca itu iTrade gitu loh. Jadi nggak cuman ngelihat tanda panah and then tanda panah bilang out out, tanda panah bilang masuk masuk gitu kan enggak karena keputusan kan di tangan kita kan. Ini tools dan ini strategi, taktik itu harus ada taktik lagi sih menurut gue. Dan taktik itu tuh berbeda-beda sesuai kondisi lapangan kan. Kalau taktik, kalau strategi itu dia yang kita ikutin harusnya nggak berubah-berubah, harus konsisten gitu. Betul betul bro. Nah kalau bro coba tengok saham Ada DMMX deh bro. DMMX ya. Hmm. DMMX ini udah keluar sih, saya juga udah keluar ini. Di daily-nya. Lihat nih. Mm-mm. Nah, daily-nya lihat weekly-nya. Weekly kan turun ya, Weekly-nya turun. turun. Ya udah aku nggak sentuh ini saham. Gitu aja. Berarti kalau weekly turun jangan sentuh ya bro ya. Jangan sentuh. Sedangkan daily-nya dia baru muncul signal buy putih solid. Boy putih, tapi dia di sini adalah mode trading kan. Orang ketika dia kalau misalkan weekly yang nggak bagus ini dia mode trading gitu loh. Jadi lu nggak bisa buy and hold. Buy low sell high. Ketika lu buy merah, hijau dia buang. Terus merah lagi beli, hijau buang gitu. Jadi trading masih di sini kalau dia weekly-nya karena akan sangat bahaya, maksudnya lebih berisiko. Terlalu banyak probability-nya dia turun. Jadi lebih berisiko gitu loh. Karena weekly-nya seperti itu ya bro ya. Iya, weekly-nya itu harus bagus dulu gitu, biar aman. Apalagi buat kita yang swing ya, weekly itu base-nya karena kita pengen lama di situ kan. Kita nggak punya Betul. waktu keluar-keluar terus kan, keluar masuk. Dari 720 saham yang ngapain harus di sini gitu, masih banyak saham lain kan gitu loh. Justru berarti kalau misal seperti itu berarti manfaatkan buat trading ya bro ya. Kalau Iya, seperti ini ya. trading. Dia lagi muncul putih, kita buy. Nanti hijau jual ya. Jual. Kalau lu suka
Atau lu Mm-mm. tahu karakteristik pelaku pasar di DMMX gitu. Soalnya saya lihat ini MCAS Group ini lagi main loh bro. MCAS tiba-tiba mau arah Tifas naik, NFCX naik. Ini belakangan nih MCAS Group ini lagi naik. Saya perhatiin, nggak tahu deh orang lain perhatiin nggak. Cuman karena saya demen grup ini, saya perhatiin lagi Kayak naik banget semua. kayak MCAS, MCAS nih. NFCX, Tifas. MCAS ya, coba lihat MCAS Mm-mm. ya. Nah, MCAS ini udah mulai nih bisa di look, udah mulai bisa di look up nih. Karena weekly-nya udah mulai bagus. Hmm. Nah, baru nih, baru kita mulai lihat, baru mulai sentuh. Kayak gini kan. Hmm. Jadi karena menurut gue sih apapun itu tuh kan kesempatan tuh ada terus ya di market ya. Jadi nggak usah ada rasa ketakutan akan kehilangan gitu loh. Hmm. Kayak gitu. Ya, aku dasarnya masuk DMMX karena lihat MCAS Group lagi pada manggung. Mungkin DMMX next, makanya saya masuk tuh, bro. Nah, kalau misalkan, nah itu maksud gue itu preferensi orang ya. Hmm. Tapi harus harus karena, nah itu kadang kalau misalkan lu ada eh, preferensi gitu, itu pastikan eh, apa ya, jangan jadi membuyarkan pengetahuanmu tentang iTrade gitu loh. Itu nanti yang buat inkonsistensi gitu loh. Gak apa-apa sih gitu. Misalkan lu mau, itu artinya spekulasi kan. Hmm. Lu berspekulasi di DMMX, melihat Hmm. keadaan MCAS dan TEFAS dan yang lain-lain. Nah, tapi lu harus bear in mind kalau apa namanya DMMX ini masih belum bagus nih. Hmm. Jadi apa jadi misalkan karena lu berspekulasi, artinya lu harusnya masih dikit-dikit ketika dia dibanting, lu ambil dikit. Kalau dibanting ambil dikit. Jadi itu mainnya adalah di money management karena money management itu adalah taktik. Taktik. Jadi kita nggak bisa ngajarin money management. Itu taktik person per person sih itu. Hmm. Misalkan alokasi lo misalkan 100 juta di DMMX, ya udah lo ambil setiap dia banting 10 juta, setiap jadi banting 10 juta gitu ya. Karena berspekulasi, ya kan itu masih spekulasi karena eh, strategi sebenarnya masih bilang ini masih wait and see gitu kan. Belum bagus Hmm. nih, cuman karena sebelum-sebelumnya MCAS Group itu naik berbarengan dan dimulai dengan naik induknya si MCAS, lu berspekulasi, kita berspekulasi, ya nggak apa-apa. Nah, Hmm. taktiknya lah yang dimainkan gitu loh. Bagi-bagi amunisi atau money manajemennya itu Hmm. diperhatikan lagi. Baru Tapi full secara baru full di DMMX masuk ketika iTrade-nya daily sama weekly itu udah bagus. kinerjanya bagus. Hmm. Gitu sih. Tapi secara fundamental dan long term, menurut bro gimana nih DMX? Masih peluang nggak sih? Masih sih. Karena kan dia konsol udah cukup lama ya nih ya, sejak Hmm. gila-gilaan tuh naik nonstop. Ya sekarang konsol nggak dilirik orang gitu loh. Apa masih menarik ini DMX bro di long term? Kalau dari Vigue sih Mm-mm. masih menarik sih. Teknologi Jadi masih menarik ya bro ya. masih menarik. Dan sektor dia tuh masih menarik. Dia kan sektor multimedia kan. Multimedia, gaming, Gaming juga masih bagus. Cuman kenapa dia konsul begitu lama? Ya wajar karena dia udah naik ribuan persen gitu loh. betul. Ya wajar aja sih gitu. Nah, harusnya harusnya kita kemarin udah keluar di sini 3.300 kan udah kita keluar kan. Mm-mm. Ketika weekly-nya itu udah candle weekly ini udah bermain di bawah garis RL-nya dan ML3 yang udah merah kayak gini, ya keluar lah. Gue sih keluar. Mm-mm. Tapi bukan berarti apa namanya nggak akan masuk lagi gitu kan. Nanti kalau dicek aja kalau misalkan ini kan ngeceknya gampang banget kan, Mm-mm. 1 menit gitu. Jadi cek aja lagi kan. Nanti kalau misalkan dia udah bagus masuk lagi gitu. Mm-mm. Nah, untuk PK nih bro, ini menarik. Dia
Saya kan swing. Nah, Dia di weekly-nya malah muncul panah putih weekly-nya. walaupun masih hollow. Sebenarnya kalau di weekly kan dia masih 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 Uptrend. naik ya, masih uptrend kan. Terlihat dari ini apa RL-nya juga masih masih mengarah ke atas. Iya. Nah, cuman di sini nih kalau misalkan kita hitung dari swing swing low-nya dari mulai dia bagus, Hmm. kan udah jauh kan? Hmm. Udah jauh gitu. Kalau saya di sini, saya nggak akan masuk full di sini lagi. Saya kan trading trading aja di sini. Hmm. Karena dia udah terlalu jauh dari bawahnya ke atas. Hmm. dan dan saya jadi ngikutin ngikutin daily-nya, tapi masih bagus untuk kita look up karena weekly masih bagus kan. Hmm. Tapi di weekly-nya ini saya kalau udah masuk di atas ini udah beresiko, ya kan, karena Hmm. dia dari weekly-nya udah naik dari 100 ke 200, udah banyak kan, udah breaker 2 kali. Udah sekali. Nah, di daily-nya lah saya lihatnya gitu. Hmm. Makanya jangan, kalau saran saya sih itu jangan lihat jangan lihat panahnya doang, jangan lihat panahnya, harus dibaca, harus observe lah, harus baca Ya, apa yang saya lihat terjadi dia punya bandarnya juga sih memang. Yang indikator bull bear power-nya. gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ya sangat, makanya aku bingung, banyak orang tuh kok nggak bisa ya, padahal cuma ngikutin itu doang gitu. Itu menurut gue tuh, dan apa juga yang terjadi di gua dulu itu karena memang lebih banyak ke psikologi sih dan inkonsistensi. Makanya makanya aku bilang kemarin itu inkonsistensi, dan ya psikologi juga membawa inkonsistensi juga kan. Itu yang buat orang tuh jadi banyakkan tuh nggak berhasil makainya gitu. dan Hmm. dan dan dia nggak dia dan dia nggak observe gitu loh. Dia nggak ngebaca dia cuman ngikutin tok, maksudnya kayak panahnya kuning dia keluar, terus muncul lagi putih dia masuk lagi. Nah, bingung lah maksudnya. Bingung ya. Kayak gini kan, misalkan nih putih dia masuk ya kan, kuning dia keluar gitu, nah ya loss lah di sini, Hmm. loss di sini. Kayak gitu sih ininya, apa namanya tuh, cuman baca dua ini doang harusnya sih, menurut aku sih bisa ya, kalau kalau benar-benar baca. Hmm. Kayak kemarin tuh Arto ya, Arto. Nah, kayak Arto nih, kalau di Ya, weekly kan Harto masih ini. di atas nih sebenarnya. Ini kan Heeh. masih jalan yang ini. Heeh. Nah, kemarin tuh baru keluar tuh Arto yang ketika dibanting di sini nih di bawah 19.000 sebenarnya. Heeh. Kalau kalau dia yang di sini-sini ya bisa. Kalau aku sih gini, Bro. Kalau aku sih Heeh. karena aku percaya bahwa di market itu tuh banyak kesempatan. Heeh. Jadi aku nggak tain di satu saham gitu loh. Apapun itu cerita, apapun itu newsnya, atau sebagus apapun itu, aku nggak tain di satu saham. Heeh. Kemudian ketika kayak gini, ketika misalkan nih gue masuk di Arto di 15.000. Nah, ketika dia kemarin tuh dibanting di sini, ya gue keluar aja sebagian. Aku sih Hmm. aku sih gitu. Kalau aku tuh taktikku adalah entry tuh bagi-bagi, exit juga bagi-bagi. Kayak gitu. Sama kayak kemarin di Toba deh, paling enak nih liatnya di Toba ya. Toba. Coba. Lagi aja. Toba. Nah, lihat di weekly. Ini kan di sini masuk ya. Heeh. Ini masuk kan. Nah, ketika dia dibanting kuning gini, aku keluar sebagian. Karena dia apa namanya merah kan, ML3 nya merah. Ya.
Iya, Cuman kenapa aku cuman sebagian gak keluar semuanya? Karena masih naik. RL-nya masih naik, momentum dia masih masih ada gitu. Momentum dia masih ada. Hmm. Dan ketika dia hijau dan dia hijau lagi dan ini masih naik lagi dan di sini hijau lagi, aku masuk lagi. Kayak gitu. Dan kenapa aku masih yakin masih pede masuk lagi? Karena weekly-nya tuh masih bagus. Masih bagus ya. Iya, kayak gitu. Berarti ini sama kayak BRMS ya bro ya. Bener, dan AMF juga gitu. BRMS saya average 100. Saya lagi pantau terus nih kapan mesti keluar. Nah, kemarin juga ada yang nanya nih, gue mau keluar BMS kapan kata dia. Nah, BMS tuh lihat weekly-nya bagus loh. Bagus. Nah, kemarin Masih masuk di bagus banget ya. nah di sini kalau gue punya taktik nih keluar adalah atau iTrade ya, strategi iTrade kalau keluar di di BRMS itu ketika dia candle daily ini udah melengkung ke bawah. RL-nya ya bro. Iya, RL-nya melengkung ke bawah dan ini udah merah. Hmm. Selama itu aku hold. Selama itu kemarin juga kan 116 kan kita calling BRMS kan. Hmm. Nah, karena di sini dia, di sini weekly-nya RL-nya naik, kemudian yang daily juga dia RL-nya naik sama dia akum. Ya udah kita. Kemarin juga aku masuk lagi di sini 127 aku masuk lagi. Ketika dia retrace Hmm. merah, aku masuk lagi walaupun di atas tetap aku pede aja masuk karena RL-nya dia naik dan ML3 kan masih akum nih. Hmm. Udah tapi aku kemarin itu mau masuk lagi nggak di sini, aku nggak masuk lagi karena eh, cukup lah gitu, maksudnya nggak usah Hmm. nambah-nambah dulu karena apa namanya resiko udah mulai gede kan Tinggi ya. kalau kita Hmm. masuk dan masih banyak saham lain gak cuma BRMS gitu loh. Betul, betul. Ngapain lu cuman di sini doang gitu kan, kecuali kalau lu mau ambil itu resiko ya udah ambil aja karena kita juga resiko kan terukur, weekly-nya masih oke, dia daily masih oke gitu kan. Kalau misalkan harus cut Hmm. loss juga, cut loss-nya kan masih masih kecil dan average karena udah beli dari bawah juga masih di atas, masih gainnya lumayan kan. Hmm. Jadi itu bagian dari taktik kita sih sebenarnya. Kalau Hmm. misalnya strategi di iTrade ini, kalau misalkan lu mau bener yakin nih sama fundamentalnya sama newsnya isu-isu BRMS, mau pegang nih BRMS terus pakai weekly. Hmm. Kalau lu yakin, kalau lu yakin ini lu keluar kalau weekly-nya tuh candle weekly itu udah semua bergerak di bawah kayak gini. Cuman kalau Hmm. lu masih nggak yakin Hmm. atau tipikal orang yang masih baik saham lain kok gitu kan, Iya. gua keluar dulu nanti bagus masuk lagi, yaitu daily-nya dia udah merah gini artinya dia udah mulai ada distribusi dan itu kalau misalkan dia udah merah bisa keluar inilah bertahap, keluar bertahap. Heeh. Keluar Nah, bertahap ya. kalau keluar semuanya itu keluar semua barang itu kalau dia RL-nya udah Mulai turun. turun nukik ke bawah nih. Selama dia konsolidasi di 160 beggar dari harga RI-nya di 70 ya, ya perhatikan aja di situ kan. Betul, betul, betul. Kayak gitu sih. Nah, ada satu lagi nih bro. BBHI coba bro. Nah, ini BBHI juga. Dia weekly-nya masih arahnya masih ke atas. Dan dia punya daily-nya tuh udah mulai mau nukik lagi ke atas. Nah, ini arahnya masih ke atas kan. Nah, kalau kamu nggak punya barang gimana bro? Misalkan nih kalau aku belum punya Belum punya. nah BBHI gue ini apa namanya look up dulu nih sebenarnya. Kenapa gue look up? Karena weekly masih oke. Betul. Kalau weekly nggak oke aku nggak mau disentuh. Langsung jangan sentuh ya. Nah, gue usah sentuh. Weekly oke look up. Maksudnya perhatikanlah watchlist. Hmm. Nah, diperhatikan. Nah, mau perhatikan di daily-nya nih. Daily-nya Hmm. dia harus harus naik dulu RL-nya. Hmm. Naik dulu RL-nya. Apalagi weekly-nya dia
weekly-nya udah 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 lama naik terus kan, udah beresiko nih. Iya. Takutnya dia konsolidasi nih di sini di candle apa namanya candle daily-nya dikonsolidasi kan. Mm-mm. Malah kita apa namanya tertahan di situ dananya. Kalau Hmm. gue sih gitu. Dan Tunggu dia naik dulu ya. Ini eh, masalahnya udah mulai dan naik bro RL-nya. kan belum, Yang di masih daily. mendatar, toh, belum naik ini, Mendatar ya. masih mendatar. Ini agak naik dikit. Jadi dia harusnya dia kayak gini nih, harus dia Oke, kelihatan. nukik jelas gitu loh. Iya, iya. Nah itu salah, teman-teman juga kadang ada FOMO, maksudnya takut ketinggalan gitu loh. Padahal kalau gue sih mending ketinggalan sih, tapi dia langsung jalan kayak gini daripada lu di sini gitu kan, datar mendatar gini, nanti kan psikologi lo apa namanya jadi terganggu kan, ini Betul, betul. bakalan naik apa enggak, akhirnya karena lihat terus dan nggak sabar jual lah, pas dijual besoknya langsung ngacir. Naik, iya. Dan biasanya teman-teman yang jual saham itu langsung nggak di watches lagi, udah rame, Jual lupakan. jual lupakan, padahal menurut gua selama weekly oke, jual nggak boleh lupakan. Worth buat dilihat ya bro. Ya, worth dilihat selama weekly ya, weekly-nya masih bagus. Berarti weekly ini sebenarnya kunci ya bro ya. Iya, biasanya di weekly. Apalagi buat kita yang swing di weekly. Gitu. Jadi kayak BBHI ya Iya. nggak usah FOMO dulu lah gitu. Apapun misalkan, Betul. kalau gue sih apapun yang terjadi itu nggak peduli sih gue, misalkan kayak BBHI mau inilah itulah, aku cek iterate aja, data lapangannya aja deh langsung gitu. Weekly paling penting ya bro ya ini. Weekly lu dijadiin watchlist itu harus lihat weekly. Kalau di watchlist artinya udah ada peluang kan, maksudnya udah pengen mau di entry nih gitu kan, baru lihat lagi ke dailynya gimana gitu. Gitu kayak misalkan BBHI kemarin tuh masuk di 4.000 lah katakan, ya baru keluar di sini 7 ribuan, atau di sini ya let's say 6.800, tapi masih gini kayak gitu. Saya nggak pernah berani sih hold BBHI dari dulu. Padahal bro udah bilang BBHI bakalan digoreng. Cuma nggak pernah berani bro. Serem banget. Lotnya tipis dan dia bisa kapanpun di ARB bisa gitu loh. Jadi ngeri sekali. Nggak pernah berani saya hold. Buat trading aja bro. Nah itu preferensi masing-masing kan kalau itu ya. Betul. Ya nggak apa-apa aja selama cuan sih, nggak apa-apa. Dan karena kesempatan di saham itu ada tiap hari, ya nggak usah tain di satu saham sih menurut gue ya. Betul bro Moses. Jadi cuman gitu aja sih sebenarnya. Kayak ini nih UPCR nih, ada kan kemarin nanya UPCR. UPCR tuh udah jelas-jelas loh kalau misalkan kita mau lihat. Ngeri sih UVCR ini. Kemarin kan call-nya di bawah 400 kan kita. Iya. Nah di sini. Terus di sini nih kalau misalkan lihat ininya, dia udah apa distribusi kan. Let's say telat gitu kita apa namanya, masih harusnya kalau distribusi gini udah mulai keluar dikit-dikit sih. Saya juga udah mulai keluar dikit-dikit gitu loh. Udah keluar dikit-dikit gitu, dan di nggak nyampe 500 aku langsung keluar semua. Ya udahlah, ngapain sih ini banyak saham lain gitu. Ya udah keluar. Taunya kemarin tuh, dan ketika kan ada 3 hari nih yang ini kan, ini dan di sini tuh udah benar-benar udah distribusi banget, harusnya ya keluar lah, harusnya nggak ada yang nyangkut. Kalau teman-teman yang pakai iTrade tuh nggak ada yang nyangkut harusnya di VCR.
Betul, betul. Karena apapun itu dari dua bulu apa namanya, kecuali kalau lu nya ngeyel ya atau Mm-mm. inkonsistensi make eye trade-nya gitu, ya udahlah gue apa namanya, ya udah gue invest gitu. Ya udah, kalau mau invest, benar-benar mau invest, artinya lo nggak ini apa namanya, nggak usah berarti hold lama kan, minimal Iya, nggak dalam ngeliatin ginian. setahun. Nah, nggak, lo nggak ngeliatin ginian gitu, atau lu mau liatin ginian untuk ngelihat potensi entry terbaik, ya udah nanti tunggu item-nya bagus lagi lu mau nambah lagi, atau Betul, teman-teman betul, yang bro. swing masuk lagi gitu. Mm-mm. Dan menurut gue sih, orang-orang teman-teman yang invest juga karena itu uang kan. Dan Mm-mm. uang itu ada nilai timingnya, time present of Mm-mm. money, apa namanya, time value of money kan ada tuh. Mm-mm. Harusnya harus tetap diperhatikan sih. Jadi bukan ada invest tidur sih, enggak sih menurut gua. Harus Invest tidur. Harus invest dicek tiap hari, bro. harus diperhatikan lah kan. Itu kan Betul, betul. duitnya gitu loh. Dan dari 24 jam yang dipunya, masa nggak punya 1 menit 5 menit sih untuk ngecek iTrade cuman bentar doang gitu kan. Harusnya sih nggak, kecuali lalai atau gimana ya. Ya kayak gitulah. DMR gitu, bro masih hold Apa? yang Apa? IPO, ADMR Masih ada MR, masih hold ya? masih. Aku nambah lagi kemarin. Nah, kenapa aku nambah di atas kan itu kan? Aku nungguin dia retrace, nggak retrace, bro. Nah, kenapa kemarin itu ini nih? Kenapa aku yakin nambah di atas? Karena weekly ya sesuai sama prinsip iTrade ya. Weekly oke. Weekly oke. Daily oke, kembali akum. Setelah dia konsolidasi, dia kan di sini kan ada distribusi nih, konsolidasi ya. Tapi konsolidasinya naik. Anomali, memang anomali. Karena terlalu banyak demand, supply kecil kan, jadi dia ada yang buang tapi harga naik nih, makanya dia merah tapi candlenya price-nya hijau naik kan. Dan ketika dia kemarin di sini, kemarin dia di sini udah diakum lagi, makanya kemarin udah langsung aku HK deh, tambah lah lagi gitu. Ya karena kita udah masuk di sini, average-nya kan masih deket-deket di bawah 1.000 kan. Iya. Ya udah sih, masih oke lah hitung-hitungannya. Kemarin tuh pikir ya nggak mungkin ini saham nggak ada retrace-nya, tunggu dia retrace lah. Sama. Nggak retrace loh. Setelah suspend pun dia langsung arah. Kaget. Makanya kemarin sebenarnya yang ADMR kan emang apa namanya, aku rekom di di sebelum IPO kan, emang kita rekom kan. Cuman kemarin nggak ada kesempatan masuk, kita nunggu retrace di sini. Aku kemarin mungkin dia akan retrace ke dekat-dekat 400 gitu, ternyata dia malah naik terus, makanya kemarin di sini Iya. ambil deh gitu deh, udah ambil. Makanya kemarin di sini ambil pas langsung naik pula, karena eye trade-nya bagus kan, ya udahlah ikutin eye trade deh gitu. Kadang kita tuh eh, kadang orang-orang takut tuh gitu, udah naik ribuan persen, udah naik 500% kan, dia 900%, udah naik 900%, takut naik, takut masuk lagi kan. Sebenarnya sih kayak gitu tuh nggak, jangan sih, maksudnya selama sistem sistem yang kita ikuti strateginya itu oke, masuk aja gitu. Tapi karena ada ketakutan seperti itu atau membuat kita nggak tenang, nah itu masuk ke taktiknya aja, ya beli aja dikit dari yang harusnya lu mau beli ini 100 juta, ya udah beli aja 20 juta. 20 juta misalkan gain 5 juta, ya lumayan lah, siapa yang ngasih lo free 5 juta gitu kan, itu sih. Betul, bro. Kayak gitu. Apalagi ya yang kemarin yang kayak Dharma ya. Dharma Dharma kemarin kan kita calling di 500-an kan, 500.
Nah, ketika dia udah kayak gini nih, RL di apa namanya, ML3 nya udah merah, nah Hmm. aku keluar sebagian. Dan ketika dia Hmm. candlenya udah bergerak di bawah garis RL-nya dan ML3 ini masih merah, itu aku keluar Hmm. semua. Hmm. Walaupun beritanya apapun itu bodo amat deh gue. Ya udah langsung Nah, aku keluar. belum berani masuk nih kayak gini soalnya weekly-nya belum ada Iya. RL-nya, bro ya. Kalau 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 mau masuk ya belum masuk nih. Hmm. Belum masuk karena weekly-nya nih masih jelek kan. Dan Hmm, daily-nya betul. daily-nya juga belum, RL-nya belum naik nih. Belum oke ya. Belum oke. Ya udah. Gak usah dulu deh, banyak saham lain kan. Udah. Hmm. Kalau yang potensi ITMG kayak misal, ITMG. ITMG ah, ini bagus nih kan. Weekly-nya bagus. oke. Terus daily-nya nih oke. Nah, Nah, kalau kalau ini kalau misalkan kamu belum punya barang kalau gimana, kalau bro? lu ITMG. ngikutin tanda-tanda kuningnya ini, lu kan keluar di sini kan? Hmm. Ya nggak? Nah, kalau lu cuma ngikutin gini, lu akan terkecoh karena lu nggak Iya. baca. Karena lu nggak baca gitu. RL-nya kan masih ke atas kan? Hmm. Momentumnya tuh masih masih bagus, masih ada gitu. Ya udah hold aja gitu. Atau let's Hmm. say lu nggak tenang karena terlalu banyak lo, misalkan ada lu pakai 1 miliar di TMG, itu lu keluar Hmm. dikit, jangan langsung keluar banyak karena momentum kan masih ada kan. Hmm. Keluarlah 300 juta misal atau sepertiganya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dia naik lagi, ya udah gitu kan, nggak usah FOMO pula mau nambah lagi kan masih banyak sama lain. Betul, betul, bro. Iya, ngapain di sini semua gitu kan. Ada saham Zebra nih, menarik juga nih Zebra, bro. Weekly-nya mulai naik. Nah iya, Zebra udah menarik nih, lumayan menarik. Iya, karena weekly-nya oke, bro ya. Ya weekly-nya udah oke, artinya kita udah bisa watchlist kan. Heeh. Nah cuman di daily-nya juga naik nih. Hmm. Daily juga naik. Nah pas, Kuning di akum lagi, bro. tapi kayak gini loh, nah ini bagian dari taktik juga nih. Karena dia dari swing, dari ketika mulai di RL-nya bagus dan di sini akum Hmm. dia naik udah lumayan dari Hmm. 620 ke 720, udah 100 basis point dia naiknya. Hmm. Kalau misalkan lu mau masuk harus bagi-bagi nih. Karena kemungkinan ini akan retest sampai menyentuh RL-nya di deket 700 gitu. 690 ya. 690. Hmm. Dia mendekati RL-nya lagi untuk retrace kan. Ya udah berarti bagi-bagi Hmm. amunisi lah gitu. Atau Hmm. misalkan let's say gue malas deh bagi-bagi amunisi, gue langsung masuk deh gitu kan. Ya udah lu masuk di 730 misalnya. Tapi ketika dia Hmm. dibawa ke 700, lu jangan buru-buru keluar. Hmm. Itu nanti modalmu kan habis tergerus kayak gitu. Lu jadi katal-katal terus kan. Hmm. Nah, lu harus harus yakin, makanya sebelum entry tuh harus yakinkan dulu gitu. Kalau misalkan entry kita tuh kayak tadi nggak bagi-bagi amunisi, nah artinya lo akan berani tuh hold itu saham kalau misalkan dia floating loss gitu. Hmm. Tapi lo harus mengambil resiko juga kalau misalkan dia langsung turun lagi dan dia apa namanya RL-nya langsung turun gitu kan, misalkan Hmm. ya lo jadi loss banyak gitu. Itu bagian dari resiko lo karena lo masuknya gitu. Cuman kalau misalkan kondisinya weekly bagus kayak gini, kalau dia di retrace lo harus kayak gini nih. Ini kan RL-nya tuh masih belum yang nuki kayak gini kan, yang Hmm. masih akan mendatar kan. Jadi kalau Betul. misalnya si apa namanya si Zebra ini retrace lagi, dia maksudnya dia konsolidasi lagi kembali ke 620 itu masih wajar. Betul, betul, betul. Kayak Wajar. yang sebelumnya tuh, bro ya. Jadi kalau Harapan mis putih, kalau mis malah dia turun. jadi kalau misalkan lo langsung masuk di 720, dibawa turun ke 620, ya lo sabar-sabarin aja. Karena Hmm.
apalagi kalau lu masuk nggak bagi-bagi gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau kalau gue nih, kalau misalkan karena aku aktif ya, Hmm. aku manage aktif kan, aku ngikutin daily. Daily bagus, aku masuk daily. Misalkan kayak tadi itu, mulai dia merah, aku keluar lagi sepertiga, merah lagi, keluar sepertiga, terus hold sepertiga lagi. Kalau dia benar-benar udah menukik, buang. Bagi-bagi ya harusnya bro ya. Dan weekly, kalau di weekly aku cuman base, aku nggak ngambil keputusan entry dan exit itu di weekly, nggak. Tapi aku weekly pakainya itu untuk base, untuk watchlist aja. Nah, kalau misalkan keputusan entry dan exit aku di daily sih. Daily-nya oke, aku masuk. Daily-nya nggak bagus, ya aku keluar. Tapi selama dia weekly-nya bagus, aku tetap di watchlist. Kalau oke lagi, aku masuk lagi gitu. Pokoknya weekly buat tentukan ini mesti di watchlist atau enggak. Terus entry-nya tuh kita liatin daily-nya bro ya. Daily, iya betul. Kayak seger nih bro. Dia weekly-nya masih bagus banget. Tapi daily-nya rada-rada rancu. Karena dia udah naik banget. Seger. Sekerin udah bigger 6 kali nih. Ada yang Iya, gila ini seger. Ini konsolidasi dulu nih. Konsolidasi dulu si. Weekly-nya malah baru muncul solid putih. Iya. Tapi kita lihat daily kan untuk daily-nya mulai konsol. Daily ini orang-orang yang udah hold dari sini keluar dulu nih. Iya, mereka keluar dulu ya itu. Cuma keluar gitu. Nanti masuk lagi kalau misalkan dia udah akum lagi. Bisa jadi karena dia weekly-nya bagus, konsolidasinya kan sekitar 1.600 ini kayak, jadi dia konsol di atas gitu loh. Kayak ADMR itu. Terus dia naik lagi. Nah, ketika kayak gitu tuh apa namanya, dia ML3 ini hijau lagi, masuk lagi. Kalau lu mau di sini ya. ADMR tadi. Nah, dia walaupun dia distribusi kayak gini, cuman dia masih naik kan. Dia apa namanya, konsolidasi, markup consolidation namanya. Jadi konsolidasi tapi harganya naik terus. Nah, ketika dia akum lagi, hijau lagi kayak gini, walaupun dia di atas harga apa namanya konsolidasinya, ya masuk lagi. Sikat ya bro ya. Cuman ya perhatikan resiko gitu, maksudnya. Iya. Jangan mark banget lah gitu kan. Kayak seger itu buat copet enak banget. Seger, cuma nggak berani besar saya. Nah, itu sih apa namanya, bagian dari taktik ya, itu persen per persen. Ada yang apa namanya, ya karena beresiko kan, karena udah di atas. Gitu bro. Thank you banget bro Moses. Ada lagi? Lumayan dapat pencerahan. Ini rencana bro mau buat itu juga ya, untuk kripto ya katanya. Sebelum ke sana, ada inilah, masih bingung nggak? Kalau sementara sih udah oke sih bro. Kuncinya adalah kita harus lihat daily-nya dulu. Pantas gak nih buat di watchlist? Weekly. Ya, weekly. Weekly-nya mesti dilihat dulu. Kalau pantas baru kita move ke time frame daily ya. Betul. Sama kayak atau misalkan bro ikut grup lain terus dia rekomen apalah, misalkan BRMS sama Indi tuh lagi dipom-pom banget. Coba misalkan weton terkait IKN weton. Gitu ya. Masuk nggak gua weton gitu ya. Apapun nih cerita tentang weton, kita cek dulu lapangannya. Oh jelek daily-nya. Skip. Weekly dulu lihat nih. Oh iya sorry. Daily terus ingetnya weekly tapi sebutnya daily-nya, weekly-nya jelek ya bro ya. Nah, bawah ini. Gak usah dulu. Lupakan ya. Apapun cerita tentang weton lah, weton mau diakuisisi Elon Musk atau apa, bodo amat gitu kan. Pokoknya cek
lapangannya aja deh gitu, misalkan mas kita juga gitu. Belum kan, ya udah nggak usah dulu lah, nggak usah pegang dulu nih apa ceritanya. Was kita juga masih jelek ya. Ya udah gitu doang. Jadi sebenarnya simple sih. Nah, kalau PSKT gimana bro, PSKT? Ini sebenarnya weekly-nya masih mengarah ke atas. Cuman dia kayak mau konsol, daily-nya baru muncul panah hollow setelah dia retrace dalam. Coba ini coba kalau lo kayak gini gimana coba di PSKT? Kalau saya mungkin bakalan cicil masuk nih. Soalnya weekly-nya kan masih naik. Tapi daily-nya udah mulai muncul hollow putih. Tapi meskipun RL masih turun sih, jadi saya cicil dikit mungkin ya. Iya benar. Dia punya time frame yang lebih rendahnya juga kayaknya sideways ya. Tapi kalau gue belum masuk. Belum masuk ya. Belum masuk karena gue lebih karena gue gini, yang tadi banyak saham lain kenapa gue harus nunggu di PSKT. Tapi sebagai watchlist boleh ya. Mending gue telat masuk di misalkan di PSKT naik lagi ke misalkan di RL-nya bagus lagi kan. Mending gue telat lagi dia beli PSKT di 100 deh sekalian atau beli di 90 daripada gue nunggu dia nanti konsol di 75, 70, 74. Ngapain? Sedangkan saham-saham lain udah pada lari semua gitu kan. Ngapain di sini? Kalau gue sih gitu ya, banyak saham lain kan, maksudnya ngapain harus di PSKT? Paling kita watchlist aja ya bro, soalnya dia weekly-nya masih oke ya. Kalau misalkan lu senang di PSKT ya lu watchlist, atau misalkan emang senang di PSKT, kalau model kayak gini, karena dia sebenarnya akum itu tuh kalau aku proporsi penggunaan ML ini paling besar tuh 60% tuh aku di ML2 ini, garis RL ini. Daripada ini. Karena daripada ML3. Karena momentum itu tuh lebih besar daripada yang buat dia gerakan momentum ya. Sama kayak di hukum fisika tuh, hukum Newton pertama tuh. Yang buat kecenderungan benda bergerak itu yang akan selalu bergerak kan. Betul. Baik itu geraknya ke atas akan cenderung bergerak ke atas. Kalau ke bawah dia akan cenderung bergerak ke bawah gitu. Nah, sama juga di saham sih menurut gue. Kalau dia akum bisa aja dia akum tapi di markdown. Jadi diturunin terus gitu, tapi dia memang akum. Tapi diturunin atau dia konsol 74 72 74 72 situ aja terus. Betul. Tapi dia nggak ada niat untuk gerakin, momentumnya nggak ada gitu. Jadinya masih ke bawah ya. Ya jadinya kita jadi terbelenggu di sini ntar gitu loh. Makanya aku proporsi di ML2 itu lebih besar daripada noted Bu. Memang si RL ini ya penting juga. Nah, karena dia ngukur momentum gerak 60% ya. Ya, 60% tuh di. Saya setuju juga sih. Dan memang dia kalau lebih, dia naik dan dia lebih stabil. Dia nggak cepat berubah dia. Karena momentum tuh kan nggak cepat berubah kan. Dia kalau ada momentum besar yang merubah arah gaya itu baru momentumnya tuh berubah kan. Kalau selama dia nggak ada gaya, maksudnya kalau itu di fisika ya. Kalau di sini kalau nggak ada tekanan jual yang besar, dia momentum arah naiknya tuh nggak akan cepat berubah gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi lebih stabil dia. Gitu bro. Oke. Bener sih nih. Udah lumayan lebih paham nih Bro Moses. Oke ya. Tinggal pantau market. Ini saya lihat lagi Indi memang bener sih. Sekali dia naik RL-nya,
momentumnya naik gitu loh. Ya kan, makanya kemarin waktu apa ini dibanting-banting, ya kita senang gitu kan, kita masuk malah ini yang dia di sini kemarin dibanting kan. RL-nya kuat banget nih, ya udah ambil lah, masuklah. Iya ya. Thank you Bro Moses. Lebih clear sih sekarang. Oke, Saya praktekin nanti. kita stop share dulu ya. Oke bro, thank you banget Bro Moses.